Sombong cerita mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Bumi Ayu, Bapak Camat Paguyangan, Bapak Camat Tonjong atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bumi Ayu atau yang mewakili. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para aktivis dan wartawan Brebes Selatan, serta tak lupa pula para tamu undangan, para orang tua dan seluruh adik-adik yang kami banggakan. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara santunan anak yatim piatu dan pembagian takjil oleh komunitas Pers Bumi Ayu Bersaudara atau PBB dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya ila yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, acara inti atau pembagian santunan. Acara yang terakhir, yaitu doa sekaligus penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ananda Deva Ahmad Fadlur Rahman Ma'ani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله
ya Allah, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Agung Widantoro di Pendopo Bumiayu. Acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wawan Bambang Aka selaku Ketua Panitia pada acara sore hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wabhamna min ulumi ulama'i rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahi aliyul adzim. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya, hidayah taufik hidayahnya, kita semua mampu berkumpul di Pendopo 2 Bumiayu ini, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke Nabi besar, Nabi akhir zaman, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Agung Widantoro selaku tokoh masyarakat Kabupaten Brebes, dan beliau juga
selaku anggota DPR RI Dapil 9. Yang kami hormati Bapak Camat Bumi Ayu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Camat Tonjong atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Tonjong, Bapak Camat Kecamatan Paguyangan yang kami hormati. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Kapolsek Bumi Ayu atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Bumi Ayu atau yang mewakili. Yang kami hormati dan yang kami banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para aktivis dan rekan-rekan wartawan. Tidak lupa yang kami hormati ibu-ibu dan yang kami cintai adik-adik yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa hadir memenuhi undangan daripada kami. Izinkanlah saya di sini berdiri sebagai pendiri dari salah satu pendiri dari PES Bumi Ayu Bersaudara, sekaligus kami di sini mewakili Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Imam Hambali. Bapak-bapak yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, Ramadan bukan sekedar bulan ibadah, tetapi juga bulan pendidikan jiwa. Ia mengajarkan kita tentang empati, keikhlasan, dan arti sebuah kepedulian. Di bulan inilah hati dilembutkan, tangan digerakkan untuk berbagi, dan persaudaraan tentunya dipererat. Sebagaimana kata bijak mengatakan, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Maka kegiatan hari ini bukanlah sekedar agenda seremonial, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral dan sosial kita. Ini adalah bukti bahwa kepedulian bukan hanya untuk diucapkan, tetapi untuk diwujudkan dalam tindakan. Sebagai bagian dari masyarakat, insan PES tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan inspirasi dan memberikan kontribusi nyata melalui kegiatan santunan dan pembagian takjil ini. Kita ingin menghadirkan kebahagiaan sederhana yang penuh makna, karena seringkali bukan besar kecilnya pemberian yang diingat, melainkan ketulusan yang menyertainya. Anak-anak yang saya cintai dan saya sayangi, ketahuilah bahwa kalian adalah generasi harapan masa depan. Jangan pernah merasa sendiri, karena di sekitar kalian banyak hati yang peduli. Teruslah belajar dan sungguh-sungguh hormati orang tua dan guru, serta gantungkan cita-cita setinggi langit. Ingatlah, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi, melainkan alasan untuk berjuang lebih keras. Kepada seluruh para donatur yang hadir pada sore hari ini dan seluruh panitia yang saya banggakan, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya. Setiap tenaga, pikiran, waktu, dan materi yang telah dicurahkan, insya Allah menjadi amal jariah yang tak terputus. Semoga setiap kebaikan dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya masih terdapat kekurangan. Untuk itu, dengan kerendahan hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri terhadap saran serta masukan demi perbaikan di masa yang akan mendatang. Karena sejatinya kesempurnaan bukanlah milik manusia,
tetapi komitmen untuk terus memperbaiki diri adalah bagian dari kemuliaan. Akhirnya, semoga kegiatan ini menjadi wasilah kebaikan, mempererat ukhuwah, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes, yaitu di wilayah Brebes Selatan yang kita cintai ini. Mari kita jadikan Ramadan ini bukan hanya bulan yang kita lewati, tetapi bulan yang mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih tulus, dan lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sebelum kami tutup sambutan ini, kami sampaikan komunitas PES Bumi Ayu Bersaudara pada hari ini memberikan santunan kepada adik-adik anak yatim piatu dengan jumlah 55 orang anak yang langsung akan diberikan pada hari ini, yaitu di Pendopo Bumi Ayu. Kemudian untuk pembagian takjil kami pun itu memberikan sebanyak hampir 1000 paket takjil yang insya Allah akan dibagi pada pukul 4.30 tepatnya di Jalan Raya Diponegoro di depan makam pahlawan Bumi Ayu. Selain itu, komunitas PES Bumi Ayu Bersaudara juga pada hari ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Agung Widantoro yang telah memberikan nasi kotak sebesar atau sebanyak 400 ton nasi kotak yang insya Allah akan kami bagikan pada hari ini, yaitu di Pendopo sebagian, kemudian di titik-titik kampung, dan sebagian kami bagikan yaitu di Jalan Raya Bumi Ayu tepatnya di makam pahlawan Bumi Ayu. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah PES Bumi Ayu Bersaudara sudah 2 tahun berturut-turut kami membagikan takjil, yaitu tahun 2025 dan insya Allah hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Camat Bumi Ayu atau yang mewakili. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Yang saya hormati Bapak Agung Widantoro, yang saya hormati Bapak Camat Paguyangan atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Camat Tonjong atau mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek Bumi Ayu, dan yang saya hormati Bapak Danramil Kecamatan Bumi Ayu, serta para tamu undangan yang berbahagia dan adik-adik sekalian yang kami cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat mulia, yaitu santunan anak yatim piatu dan pembagian takjil dari komunitas PES Bumi Ayu Bersaudara. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan salawat kepada beliau kita bisa mendapatkan sahabatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Camat Bumi Ayu yang tidak bisa menghadiri secara pribadi karena pada hari ini kebetulan semua kepala OPD ada acara kegiatan di Bumi Ayu dari pagi. Juga salam dari Bapak Camat Bumi Ayu dengan harapan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib.
santunan ini merupakan kegiatan yang sangat bagus, sangat bermakna bagi kita, apalagi di hari yang sangat baik ini, di bulan baik ini, di bulan Ramadan. Semoga santunan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Juga kepada para donatur dan panitia yang menyelenggarakan, semoga ini dicatat sebagai salah satu ladang ibadah dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insan pers di sini yang tidak terlepas menjadi mitra atau partner dari kita, dari pemerintah kabupaten, khususnya kami di kecamatan, yang bisa menyuarakan program-program kita, juga bisa saling mengontrol kita. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, apalagi tadi dilaporkan sudah 2 tahun, Pak, 2 tahun berjalan seperti ini, dan semoga kedepannya akan selalu ini dan bertambah penerima santunannya. Amin. Kegiatan ini harapan kami bisa menjadi tolak ukur atau kemitraan baik kami dari kecamatan atau dari masyarakat, dan merupakan sebagai ajang silaturahmi pada kita semua. Kiranya karena tadi saya lihat waktunya acaranya cukup padat gitu Pak, tidak terlalu baik kalau saya berpanjang lebar. Cuma kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini menjadi kegiatan yang selalu berkesinambungan, melibatkan beberapa organisasi. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir dan mensukseskan acara ini. Semoga ke depan apa yang telah kita perjuangkan ini menjadi berkah bagi kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Agung Widyantoro SH MSI selaku tokoh masyarakat sekaligus anggota DPR RI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Camat Bumiayu, yang kami banggakan dari Camat Peguyangan, yang kami hormati Muspika yang dalam hal ini dihadiri wakil dari Polsek Bumiayu, kemudian Daramil Paguyangan, Bumiayu. Soalnya waktu pelantikan saya tidak diundang. Dan juga tidak lupa para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pegiat sosial, dan saudara-saudara saya. Ada Abah sebagai guru besar politik saya di sini. Juga ada Mas Makmur dan tokoh-tokoh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, hari ini saya merasa mendapatkan kehormatan bisa menghadiri kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh persahabatan paguyuban teman-teman jurnalis Brebes Selatan.
Brebes Selatan apa Bumi Ayu, Pak? Brebes Selatan, ya. Brebes Raya. Lebih membanggakan lagi, tempatnya mengambil di epicentrum wilayah Bumi Ayu Raya. Kami berharap mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa banyak hikmah. Jadikan pendopo ini sebagai epicentrum kegiatan kita, teman-teman pendiam dan juga para komunitas, tokoh masyarakat di wilayah Brebes Selatan. Jadikan gedung ini sebagai simbol perjuangan rakyat warga selatan Kabupaten Brebes. Betapapun saya sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan keinginan warga selatan. Karena kami merasakan sekali betapa jauhnya rentang jarak antara ibu kota Kabupaten Brebes dengan warga masyarakat yang ada di selatan. Hanya saja sekarang perjalanan tekad bulat yang dimotori oleh banyak tokoh-tokoh masyarakat, ada Mas Faris, ada kemudian tokoh-tokoh agama dan pengusaha yang ada di selatan juga. Tidak lupa perjuangan teman-teman kepala desa, ini patut kita sambut dengan baik. Kami berharap aparat pemerintah wilayah Kabupaten Brebes Selatan, aparat pemerintah kecamatan wilayah Brebes Selatan ini memberikan dukungan yang penuh. Ini dalam konteks bukan kita pro kontra tentang pemekaran, tetapi lebih untuk menyatukan semangat kawan-kawan. Termasuk pertemuan hari ini, tolong jangan dipertentangkan. Kenapa Pak Agung diundang oleh komunitas paguyuban wartawan selatan hadir? Insya Allah kalau teman-teman PWI ataupun juga pers media utama mengundang, kami itu juga berusaha hadir. Kebetulan saja hari ini saya diundang oleh teman-teman dan berkesempatan untuk hadir. Pada bagian lain, kami ingin meneguhkan, nuwun sewu agak panjang sedikit. Pengani siapa ngapun nanyong lewat pidato sambutan. Kalau udah nyuruh saya pidato ya berarti saya bagi-bagi cerita, bagi-bagi pengalaman lah, cerita di pusat dan kondisi Indonesia akhir-akhir ini. Kami berharap teman-teman pers meneguhkan kembali kepada tugas pokok dan fungsinya. Pers atau jurnalis sebagai penyampai informasi, pers jurnalis sebagai media untuk mengawasi atau kontrol sosial melalui jalannya pemerintahan maupun kehidupan sosial yang ada di wilayah selatan. Sejatinya pers dengan kami ini bersaudara. Jadi kalau dalam urutan angka numerik itu 11-12, pers punya fungsi untuk mengawasi ya, kontrol sosial, kami pun juga punya fungsi yang sama. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, tidak jauh berbeda dengan anggota DPR. Jadi kalau jadi anggota DPR sudah dipilih oleh sebagian besar warga masyarakat yang mendukungnya, kemudian tidak mendukung, tidak membela, tidak menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, berarti tidak pantas untuk menjadi pilar daripada demokrasi. Pada bagian lain, pers kami harapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, kontrol sosial, juga wajib hukumnya memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat. Kami tidak akan pernah melarang teman-teman wartawan yang hari ini hadir, karena tugasnya memang menulis. Tetapi ayo bareng-bareng kita membuat tulisan yang bagus, tulisan yang bermuatan kontrol sosial, tulisan yang bermuatan edukasi kepada masyarakat, dan pada bagian lain
juga pers harus mampu dan berani menyampaikan opini publik. Apa yang jadi kesulitan warga selatan dibantu, jangan ditutup-tutupi. Betapa sengsaranya pemerintah sudah menelurkan kebijakan KTP gratis, tetapi perjalanannya dari Bumiayu ke Brebes, ibu kota kabupaten 80 kilo, harus keluar duit banyak. Dan alhamdulillah kita patut hormati, kita patut acungi jempol, kepala daerah berhasil merespon dengan baik sehingga saat ini pemerintah kecamatan diberikan kewenangan untuk memberikan kontrasen, dukungan tanda tangan di KTP tersebut. Betul ya Pak ya? Ini bagian dari pemerintah hadir, tugas pemerintah hadir. Kebetulan kami pernah di Komisi 2 Pemerintahan Dalam Negeri, yang di dalamnya di sana ada Dirjen Adminduk, Administrasi dan Kependudukan. Saya mendorong, waktu itu Prof. Zudan sebagai dirjennya, saya mendorong, Pak, kalau sampai camat tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani, panjenengan zolim kepada masyarakat yang rentang jaraknya jauh dari kabupaten. Dan alhamdulillah tidak hanya otoritas kewenangan untuk menandatangani KTP saja, saat ini sudah ada anjungan kayak ATM ya, anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi membuat KTP melalui mesin ya Pak ya. Sudah kebagian belum? Belum ya. Ya berarti tergantung amal ibadahnya panjenengan. Kalau panjenengan amal ibadahnya selama Ramadan ini bagus, insya Allah tidak lama lagi dikirim lagi itu. Saya minta tolong dengan teman-teman pers, rangkul semua anggota DPR ya yang ada di yang ada di Dapil 9 Jawa Tengah ini. Ya. Di Komisi 2 Pemerintahan Dalam Negeri ada Mas Wahyudi Nur Ali, ada Mbak Cynthia putranya Pak Indra Kusuma, Cynthia Kusuma ya, saya nggak tahu namanya. Ada Mas Fikri, ada Mas Haris Durino, Jagoan Selatan itu, yang banyak pendukungnya juga, ya Abahudin terutama ya, guru besarnya. Kemudian ada juga Mas Eka, meskipun ada di wilayah Tegal, tapi mereka juga dapat suara dari wilayah selatan. Saya sendiri dan juga ada lagi yang belum saya sebut, Cynthia, Haris Durino, satunya siapa ya? 3 kursi ya? Santi Alda. Ya, saya agak lupa ingat. Mudah-mudahan teman-teman selatan ingat lah ya, karena pernah mendukungnya. Rangkul semuanya, jadikan mereka menjadi kekuatan pendukung bagaimana pembangunan di wilayah Kabupaten Brebes khususnya dan juga wilayah Brebes Selatan. Kami pada kesempatan yang baik hari ini, mohon maaf, hanya bisa berpartisipasi sebagian kecil. Saya mendengar katanya bagi-bagi takjil bulan puasa ini, kita bersyukur kita masih ada yang menyiapkan di rumah bagaimana nanti kita makan takjil kemudian berbuka hidangan puasa. Tapi masih banyak warga masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini yang belum beruntung. Jadi tidak usah dipertentangkan persoalan NBG ya, karena betapapun ini adalah program strategis nasional dari pemerintah, khususnya digagas oleh Prabowo Subianto, presiden kita, yang punya kepedulian besar. Karena apa? Abahudin sama Mas Makmur mungkin kita masih bisa berangkat waktu sekolah dulu, berangkat kemudian dari rumah udah sarapan. Tapi masih banyak anak-anak kita yang berangkat dari rumah tidak sarapan, jangan lagi makan siang. Paling bisa berharap kebaikan dari teman dekatnya, dibayari, ditraktir oleh rekan gorengan. Saya sendiri ketika kuliah, saya mengalami hal itu. Saya uang saku saya untuk makan sehari 3 kali itu tidak cukup. Maka mau tidak mau di negeri orang, ya, ketika kuliah saya ambil strategi gimana caranya saya pacari anaknya Bakul Rames itu. Ya alhamdulillah strategi itu jitu sampai dengan selesai lulus sarjana, gizi saya terpenuhi, walaupun saya harus membantu bawa piring, bawa gelas saat ada cateringan ya kan.
pulangnya dibawain makanan buat perbaikan gizi. Sudah itu saya dapat bonus dari bakti saya kepada ibu mertua saya, istri saya diperbolehkan menikahi istri saya. Nah, untuk itu kami berharap pemerintah kecamatan dan juga tokoh-tokoh masyarakat, mari kita sambut dengan sukacita, dengan bangga. Niki presiden sing duwe semangat patriot sangat tinggi sekali. Orang wedi karo Amerika, orang wedi karo Israel. Kabeh dibalani, ya, Iran dibalani, Amerika dibalani dan sekutunya. Semuanya untuk menjalankan tugas politik luar negeri yang bebas aktif. Yang paling membanggakan, persoalan-persoalan yang bersifat nasional ini dijawab satu demi satu melalui asta-citanya. Salah satunya persoalan stunting dijawab oleh Presiden Prabowo dengan program makan bergizi gratis. Coba yang hadir di sini juga pemerintahan kecamatan, siapa yang nggak setuju makan bergizi gratis? Silakan berhadapan dengan masyarakat, anak-anak kita. Ini diyakini sebagai perbaikan gizi. Persoalan tingginya angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah dijawab dengan beasiswa. Ada beasiswa PIP, SD, SMP, SMA. SD dapat 450.000, SMP 750.000, SMA 1.800.000. Lumayan. Bisa buat beli sepatu dan tas sekolah. Mungkin anak-anak kita berangkat malu karena sepatunya lemnya lepas, berangkat malu karena kaos kakinya bolong. Kaos kaki bolong berarti gimana? Kalau nggak bolong nggak bisa dipakai. Tetapi banyak mereka mengeluhkan malu, sepatunya udah robek, kaos kakinya robek, malu bajunya itu udah kusem, lusuh, malu nggak punya tas sekolah. Kadang masih ada kawan-kawan warga kita yang berangkat buku tulisnya diwadai tas kresek, kalau nggak salah ya, zamannya Abaudin sama saya dulu sekolah, wadai tas kresek. Bersyukur kita punya presiden yang punya kepedulian terhadap anak-anak sekolah. Saya tidak akan biarkan anak-anak Indonesia yang ingin jadi pintar terkendala hanya karena orang tuanya miskin. Benar kayak gitu presiden kita ngomong? Persis betul Bu? Persis. Wis pantes guru, pantes ngece. Potongannya anak orang, potongannya anak tapi jahitannya langgeng. Kita beri semangat, kita dukung program-program pemerintah. Melalui forum ini, insya Allah selama saya di Komisi 10, saya titip Pak Camat anak-anak kita, jangan sampai ada satupun anak kita yang putus sekolah. Ya, kemudian forum apa ini? Udah Muslika sekarang sebutannya apa? Forum Pincang ini tolong bantu kita cari anak-anak kita telusuri pintu demi pintu kalau perlu. Kalau ada satupun anak kita yang putus sekolah, langsung kita bantu bagaimana kita entaskan. Ada beasiswa tadi PIP, ya. Kemudian ada warga miskin yang belum sempat sekolah di sekolah negeri maupun swasta, didirikan sekolah rakyat. Kemudian ada yang putus sekolah kepengen jadi sarjana karena terkendala ayahnya jualan bensin eceran, kemudian kios bensinnya meleduk, padahal anak ini pintar kepengen jadi sarjana, nangis ketika itu karena ayahnya meninggal dunia akibat kiosnya terbakar. Lalu apa kepedulian pemerintah? Pemerintah hadir, ada beasiswa KIP, KIP kuliah. Nuhun sewu Pak Camat, tolong dibantu. Hari ini saya teguhkan, selama saya masih ada di Komisi 10, saya akan dukung tidak hanya beasiswa PIP SD, SMP, SMA, tetapi saya akan dukung anak-anak panjenengan sampai dengan sarjana dengan beasiswa.
Ya, ibu-ibu, tolong semangat ini, anak-anaknya jenengan. Jadi aja nerimo panggung, nerimo nasib gitu loh. Nasib itu bisa dirubah. Hanya takdir yang tidak bisa dirubah. Tetapi secara agama, spiritnya takdir itu pun bisa dengan amal ibadah yang baik. Ya, apalagi yang namanya nasib. Kalau panjenengan tekad anak-anak ini semangatnya besar untuk sekolah, harus didorong. Bu, KIP kuliah itu banyak nilai lebihnya. Ya, ada uang living cost, uang saku untuk dia hidup selama kuliah, biaya hidup selama kuliah. Besarannya 900.000 per bulan kali setahun, cair setiap 6 bulan. Kemudian ongkos kuliah dari perguruan tinggi itu sudah ada UKT-nya. Besarnya antara 2,5 juta sampai 8 juta kalau perguruan tinggi itu baik. Universitas Peradaban saya sudah salurkan. Panjenengan harus aduh-aduh siap menerima panjenengan. Dan kalau panjenengan mampu bergabung dengan saya, kita daftarkan dengan KIP aspirasi, ya, yang alokasinya untuk saya. Insya Allah saya mendukung. Juga Pak Camat, saya minta tolong Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, angka taraf atau derajat pendidikan kita untuk bersaing di luar negeri ini masih kalah dengan dunia luar. Tenaga kerja kita rata-rata hanya lulus SMK. Ya, kalau toh dia sarjana paling D3, sehingga masih kalah bersaing dengan tenaga dari luar. Untuk itu kami buka program Pinter Bareng Agung. Program ini diambil dari program RPL, Rekognisi Pembelajaran Lampau. Meskipun anak-anak kita, ya, mereka bekerja di pabrik. Sekarang ini kan orang Bantar Kawung, Surampok, Tonjong, Pak Bumi Ayu, Kebuyangan, banyak yang bekerja di pabrik mana tuh, Margasari kan ya. Jangan kecil hati. Mereka terbuka peluang. Masa kerjanya bisa dikonversi menjadi masa kuliah, sehingga nanti pembelajarannya ini cukup ditempuh sarjana 2 tahun. Jajal apa orang kepenak? Saya dulu sarjana 7 tahun, mereka ngurusi kegiatan-kegiatan di luar kuliah lah. Sekarang ini kuliah 2 tahun, kemudian masa kerja ini bisa dikonversi. Monggo. Sarang-sarang Pak Camat, Pak Kapolsek, Kadang Ramil, didata ketika ada yang berminat hubungi saya. Ya. Guru-guru kita itu masih ada yang belum sarjana loh Pak. Itu, lah guru-guru kita didorong untuk bisa menjadi sarjana. Mau pilih di peradaban, monggo. Mau di Universitas Muhadi Setiabudi, ayo. Mau di Universitas Sultan Agung, ayo. Mau di Universitas mana lagi? Di Semarang boleh, di Purwokerto ayo. Intinya ngoten Bu, jangan biarkan anak-anak panjenengan masih punya semangat kemudian putus di jalan hanya karena terkendala kemiskinan kita, keterbatasan ekonomi kita. Dan istilah belajar itu sepanjang masa. Nuwun sewu, saya berkat dorongan dari Abah Udin ya, umur swidak loro sidak telu sih, jalan sidak telu Oktober besok. Umur 63 tahun, alhamdulillah saya semangat, saya selesaikan program studi saya, program doktoral S3 begitu. Untuk apa? Sebetulnya nggak ada gunanya kalau ini. Saya hanya butuh ilmunya dan saya ingin memberikan testimoni bahwa belajar itu sepanjang masa, khususnya untuk anak saya dan juga cucu-cucu saya. Ya, syukur anak-anakku yang sekarang ini ada di sini. Begitu ya. Tolong semangat belajar ya, semangat belajar. Saya minta dijawab yang semangat ini, anak-anak terutama. Semangat belajar ya. Siap? Kepengen jadi sarjana apa tidak? Kepengen suaranya dari banget. Kepengen jadi sarjana apa tidak? Oke, dia udah ngomong. Kepengen jadi sarjana tidak? Kepengen apa? Kepengen banget? Apa ini teman? Alhamdulillah.
Kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kegiatan ini. Sekaligus selama bulan Ramadan ini kami hanya bisa menyampaikan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita semuanya di perjalanan 10 hari kedua ini mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita bisa menyongsong 10 hari terakhir nanti kita mendapatkan ampunan dan bersih, terlahir sebagai manusia suci, dosanya mulai dari nol maning gitu. Ya. Tapi jangan bikin dosa lagi gitu. Saya rasa begitu, dan saya pribadi serta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa Ramadan 1447 ya. 1047 ya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah, kesehatan dan rezeki. Terima kasih. Kupat kecemplung santen pilih wonten lepat nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wal fathun qarib. Allahumma fi ila qamidorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Mas? Mau tanya, ada kesempatan mewakili teman-teman dan semua yang ada di sini terkait KIP atau PIP itu caranya bagaimana? Karena kita teman-teman media juga jujur aja lah sangat berminat untuk itu, tapi teman-teman media banyak sekali yang untuk membiayai ya ngap-ngapan lah. Ya, termasuk teman-teman media, saya jamin putra-putrinya panjenengan sampai dengan lulus sarjana asal punya semangat gitu ya. Caranya Pak? Caranya Gimana Pak? Datanya dikasihkan kemana Pak? ya, catat nomor HP saya. Siap. Tanya sama panitia. Ada 2 penyaluran ya, mekanismenya reguler yang diajukan oleh sekolah ya maupun perguruan tinggi, dan juga aspirasi. Saya mendapatkan kuota aspirasi untuk PIP SD, SMP, SMA hampir 50.000. Kemudian untuk kuliah, KIP kuliah hampir 1.000. Gitu ya. Pulangnya ada kenal karo Pak Agung gitu, jadi kelalek menang. Ya, oke, nggak usah bicara partai, tetapi kenali betul wajahnya, kenali betul warna baju saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Forkompinca, pimpinan Forkompinca. Mudah-mudahan mampu menjabarkan program-program strategis nasional baik dari pusat maupun daerah. Dan saya titip jalani tugas dan amanat itu dengan baik, karena ketika baik akan berpahala surga, ketika melenceng akibatnya seperti Kabupaten Pekalongan, begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ada tangan maning kok di luar ini nanti ya tanya jawab. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu acara inti berupa pembagian santunan. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tiba saatnya yaitu kita santunan kepada rekan-rekan panitia untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi kepada rekan-rekan panitia untuk mempersiapkan diri. Hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, untuk selanjutnya akan kami panggil adik-adik kita yang berjumlah sekitar 55 anak dari Desa Kalerang, Desa Dukuh Turi, Desa Kudungoleng, Desa Jatisawit, Desa Dukuh Turi, Desa Pagojengan, dan lainnya. Baik, untuk tahap pertama mohon didengarkan. Atas nama
Ananda Habib dari Desa Kalerang. Kami persilakan untuk maju ke depan. Kemudian atas nama Perli dari Desa Kalerang untuk maju ke depan. Kemudian Ananda Zigni dari Desa Kalerang. Selanjutnya nomor 4 yaitu atas nama Ananda Gunawan dari Desa Kalerang. Kemudian Ananda Fadil dari Desa Kalerang. Kami mohon kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Imam Hambali untuk memberikan santunan. Yaitu berupa santunan, snack dan tok nasi. Sekali lagi kepada panitia untuk menyiapkan yaitu santunan, snack dan tok nasi. Foto bersama Mas, Mas Imam, kita Mas Imam. Ini dia yaitu Mas Imam Hambali. Beliau adalah seorang aktivis dari Rumah Rakyat Indonesia Kabupaten Brebes. Beliau adalah aktivis yang sudah asing lagi dari Rumah Rakyat Indonesia Kabupaten Brebes. Kami mohon adik-adik untuk duduk kembali. Selanjutnya kami panggil Ananda Rapel Dedi Septian dari Desa Dukuh Turi. Kemudian Sipana Nur Anissa dari Dukuh Turi. Kemudian Patan Pungkura dari Desa Kalierang. Kemudian Sopi Widya Putri dari Desa Kedung Moleng. Kemudian Sofyan Wafi Darmawan dari Desa Kedung Moleng. Kami mohon yang terhormat Bapak Agung Widiantoro untuk memberikan santunan.
dari desa Jatisawit. Ananda Savana, desa Jatisawit. Intan dari desa Jatisawit. Patih Rizky M dari desa Jatisawit. 4 orang. 4 orang dulu. Yumna, desa Jatisawit. Savana, desa Jatisawit. Intan, desa Jatisawit. Patih Rizky, desa Jatisawit. 4 orang. Kami mohon kepada Bapak Kapolsek Bumiayu atau yang mewakili untuk memberikan santunan. Selanjutnya yaitu Fikri Ramadan dari desa Jatisawit. Akila Parisa dari desa Jatisawit. Safa Ayudia dari desa Pagojengan. Revan dari desa Pagojengan. Sinta dari desa Pagojengan. Kami
kami mohon kepada Bapak Camat Paguyangan atau yang mewakili untuk menyerahkan yaitu Mutiara dari Desa Pandra dari Kedungoleng Kecamatan Paguyangan, Dewi dari Kedungoleng Kecamatan Paguyangan, sekali lagi kami panggil Erina Apipa Pitia dari Kedungoleng, Aska Zikri dari Pagojengan, Farel dari Kalibata Pagojengan, Sultan Falan Alehi dari Desa Jati Sawit,
Kami mohon kepada Bapak Marhendi untuk memberikan santunan. Kami panggil yaitu Slamet Aslam dari Desa Bumiayu, Bandung, Desa Bumiayu. Danis Atta dari Kalilaka. Mau dikirimin ya? Video kan. Ini grup keluarga cuma Sinta dari Kerajaan Bumiayu. Kami mohon kepada Bapak Soid Asro didampingi oleh Ketua YouTuber Brebes dan Bung yang di sini monggo untuk maju ke depan. Ikut mendampingi. Acara yang keenam yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Misbahul Sholihin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat marilah kita berdoa Allah, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ala Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa man yanbaghi li jalali wa'ati misqali. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina syakaratil maut wa nazatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighran wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fayaghfir hajat. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Rangkaian demi rangkaian acara telah terlaksana. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Ayo bebas. 1, 2, 3. Sekarang kita di sana boleh badan oke. Tinggal mana berarti? 1, 2, 3. 3, 2, 1.